الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan hanya kepada Allah yang alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita tinggalkan segala urusan-urusan yang berbau duniawi. Kita tinggalkan segala kegiatan dan kesibukan kita perihal duniawi. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan segala urusan-urusan dunia dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Ibadah salat Jumat ini adalah merupakan hari raya kita umat Islam, yang mana siapa orang yang melaksanakan ibadah salat Jumat dengan khusyuk, maka sepulang dari ibadah salat Jumat, dosa-dosanya, kesalahannya niscaya selama satu pekan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak terlupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti berharap ingin berjumpa dengan Allah kelak. Setiap kita ingin beramal yang amalnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amal itu tidak akan sampai kecuali amal itu dilandasi dengan keikhlasan. Karena di akhir zaman banyak orang yang punya sifat riya, beramal dengan selfie, bersedekah harus diposting. Maka amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang baik dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang nabi yang keikhlasan dalam amalnya luar biasa.
bahkan sampai ditantang oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang itu disebut dengan orang yang baik, tidaklah disebut orang itu menjadi orang yang mulia, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum dia mampu memberikan, sebelum dia mampu menafkahkan sesuatu yang paling dicintai di dalam hidupnya. Siapakah dia? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah manusia yang dipilih oleh Allah, sampai Allah katakan inni ja'ilulin wa idibtala Ibrahim bikalimatin wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dikenal dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah berasal dari kalimat takhalli. Takhalli itu berarti manusia yang cintanya kepada Allah sudah mendarah daging. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah tidak mampu dihalangi oleh cintanya kepada dunia. Cinta kepada anaknya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada harta tidak mampu menghalangi cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada keluarga dan istrinya tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabiullah Ibrahim sudah mengatakan cinta kepada Allah, ikhlas hanya untuk Allah, Allah tidak tinggal diam. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bil bala. Ketika Allah sudah cinta terhadap seorang hamba, maka Allah akan uji hamba itu dengan ujian yang terberat di dalam kehidupannya. Maka kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan kekurangan harta, kematian, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, itu ujian dari Allah. Maka siapa orang yang diuji oleh Allah di dalam kehidupannya dengan ujian yang terberat, maka niscaya jikalau dia ikhlas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah bikalimatin, hanya dengan sebuah kalimat saja. Apa kalimatnya? Yaitu perintah dan larangan. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, apapun perintah Allah, maka niscaya Nabiullah Ibrahim tidak pernah menolak perintah Allah. Ada uangnya, ada bayarannya atau tidak, Nabiullah Ibrahim selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, perintahnya adalah larangan dari Allah. Kalau Allah melarang kepada Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ibrahim tidak berani melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Terkadang panggilan Allah kita abaikan, terkadang larangan Allah kita terjang habis-habisan, karena kita bukan nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim? Sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah, bulan di mana disebut dengan hari raya kurban. Nabi Ibrahim diuji dengan Allah dengan ujian yang terberat. Apa ujiannya? Pertama, Nabiullah Ibrahim dipisahkan dengan anak dan istrinya. Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim mendapat perintah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang untuk membangun Baitullah Ka'bah, maka setelah Nabiullah Ibrahim menemukan tanah yang tandus, di tengah-tengah bukit ada sebuah gundukan batu yang berwarna merah, maka Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, apakah ini tanah yang kau maksud untuk membangun Baitullah Ka'bah ya Allah? Maka Nabiullah Ibrahim menancapkan tongkatnya di samping batu itu. Begitu tertidur di malam harinya, hadirin, Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah. Apa perintahnya? Ibrahim, tinggalkan anak dan istrimu di tempat itu,
yang disebutkan oleh Allah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat padang pasir yang tandus kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan, tidak ada makanan, tidak ada tetangga, tidak ada satu manusia pun. Maka Nabiullah Ibrahim tidak berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu bertanya kepada istrinya, wahai Hajar dan anakku yang masih bayi, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kalian berdua di sini, di tempat yang asing, tempat yang kering kerontang, tempat yang tidak ada buah-buahan dan makanan. Istrinya Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Keikhlasan seorang hamba ketika mendapatkan perintah dari Allah. Apa jawaban istri seorang nabi? Siti Hajar berkata, menjawab kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, jikalau ini memang perintah Allah, silahkan lakukan wahai Ibrahim. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan aku di tempat ini. Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tandus demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah sampai di bukit, Nabiullah Ibrahim berbalik badannya melihat istri dan anaknya, dan Nabiullah Ibrahim berdoa. Doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Apa doa Nabiullah Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keluargaku di tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang kerontang. Rabbana liyuqimus shalah, aku bermohon kepadamu ya Rabb, agar nanti anak dan keluargaku, anak dan keturunanku nanti mereka mau mendirikan ibadah salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati sanubari mereka untuk selalu condong menghadap kepadamu ya Rabb. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuatan cinta kepada Allah dan keikhlasan meninggalkan istri dan anaknya, Nabiullah Ibrahim pergi. Istrinya Siti Hajar dengan Ismail kehabisan bakal makanan, air minumnya sudah habis. Ismail yang bayi menangis meronta-ronta. Lalu Hajar lari dari Bukit Sofa, melihat mencari air. Di Bukit Sofa tidak ada air, melihat di Bukit Marwah sepertinya ada air. Turun dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Di Marwah tidak ada air, lari lagi ke Bukit Sofa. Dari Sofa tidak ada air, lari lagi ke Bukit Marwah. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tindak tanduk amalan manusia yang ikhlas karena Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Hajar yang ikhlas beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, aku abadikan perlakuan Hajar, sofa marwa, marwa sofa, sofa marwa, merupakan daripada syiar-syiar ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ujian yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan keikhlasan adalah ketika Nabiullah Ibrahim satu malam bermimpi. Apa mimpinya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manami anni adbahuk fangdur madza tara. Nabiullah Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah. Allah uji kecintaan Nabiullah Ibrahim, ikhlas atau tidak. Maka hadirin, ikhlas itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Wahai Rasulullah, apa itu ikhlas? Rasul terdiam dan Rasul tidak bisa menjawab. Lalu Rasulullah Muhammad panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, turun menghadap kepadaku. Malaikat Jibril turun di hadapan Rasulullah Muhammad. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma huwal ikhlas? Wahai Jibril, apa itu ikhlas? Jibril pun tidak mampu menjawab. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, ya Muhammad kekasih Allah, aku akan bertanya langsung kepada Allah, apa itu ikhlas? Malaikat Jibril menghadap kepada Allah bertanya, ya Rabb,
ma huwal ikhlas? Ya Tuhanku, hambamu, kekasihmu Muhammad bertanya kepadaku tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Allah menjawab, ikhlas itu adalah rahasia daripada rahasia-rahasiaku yang aku tanamkan ke dalam hati manusia yang aku rahasiakan. Tidak ada yang tahu mana manusia yang ikhlas, mana yang tidak. Yang tahu ikhlas atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, bukankah engkau telah berjanji jikalau engkau dikaruniai anak, maka jangankan aku diperintahkan untuk nyembelih 1000 hewan kambing, 100 hewan onta. Kalau aku diberikan anak, maka jikalau engkau memerintahkan aku ya Rabb, demi bentuk kecintaanku kepadamu ya Rabb, maka ketika aku punya anak sekalipun, maka aku diperintahkan untuk nyembelih anakku, maka pasti akan aku laksanakan. Ditagih janji Nabiullah Ibrahim oleh Allah. Satu malam Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dipanggil anaknya, wahai anakku, ini contoh anak yang soleh, yang ikhlas beramal karena Allah. Apa ayah? Tadi malam aku bermimpi dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya ayah? Aku diperintahkan untuk nyembelih kamu. Fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Ini contoh orang tua yang bukan orang tua yang bertangan besi, bukan orang tua yang otoriter. Jangan sampai kita jadi orang tua yang otoriter. Apa maunya kita, anak harus mau. Tidak bisa. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Apa jawaban Ismail? Manusia yang ikhlas karena Allah hidupnya, beramal hanya karena Allah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jika memang ini perintah Allah, jika ini memang perintah Allah, ayo kita laksanakan, maka niscaya kita termasuk orang-orang yang bersabar. Nabi Ismail alaihissalam ditaruh oleh Nabiullah Ibrahim di atas pahanya. Keikhlasan amalnya terlihat, tidak bukan karena dia takut akan disembelih, tapi Nabi Ismail malah menantang ayahandanya, segera wahai ayahku, karena bisa jadi perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita disusupi oleh setan, disusupi oleh iblis, sehingga amalan-amalan kita, bahkan banyak orang saat ini yang membatalkan sedekahnya hanya karena gangguan setan. Maka sampai Allah wanti-wanti, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kau batalkan sedekah-sedekahmu dengan mengungkit-ungkit amal yang pernah engkau berikan. Zaman sekarang banyak orang tuanya yang wakaf untuk masjid, kakeknya yang wakaf untuk masjid. Orang tuanya sudah meninggal dunia, anaknya menggugat amalan orang tuanya. Banyak masjid yang digusur gara-gara dituntut oleh ahli warisnya. Banyak orang tua yang beramal untuk madrasah, untuk pembangunan pesantren, tapi dibatalkan oleh anak cucunya karena anak cucunya menggugat tanah wakaf orang tuanya, putus wakafnya ketika tanah itu digugat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau gagalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Kalau tidak ada saya, masjid itu tidak berdiri. Kalau tidak ada saya, musolah itu tidak berdiri. Kalau tidak ada saya, pesantren itu tidak berdiri. Seakan-akan keikhlasan orang tua yang pernah dilakukan orang tuanya digugurkan oleh anak cucunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita jadikan contoh untuk perbuatan amal kita tanpa riya, tanpa pamer. Maka di dalam satu kitab namanya kitab Al-Imriti, seorang musannif berkata, "Fanas'alul mananna ayyujirona minar riya mudhaifan ujurona." Aku bermohon kepadamu ya Allah, semoga aku mampu beramal dengan amalan-amalan yang ikhlas, dan engkau jauhkan kami dari amalan-amalan yang dihinggapi dengan penyakit riya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad
Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul maula alladhi khallaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi biqada'i wal jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا السبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله